Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas untuk ID ya, sesuai dengan requestan dari Bang Sony Gunner. Minta dibahas, tolong rilis koin ID. Wah, saya nggak bisa ngerilis ya, saya cuma bisa ngerilis videonya aja. Gimana ke depannya? Makasih. Oke, hari ini ID diperdagangkan di kisaran 4.400. Ini merupakan sebuah project yang terdiri dari beberapa kegiatan, teman-teman. Salah satunya adalah platform trading, kemudian juga manage Web3 domain, dan tentunya ini berdampak sama proyek-proyek yang mereka kerjakan. Contohnya ya mereka eh, aktif dalam pengembangan Web3, teman-teman, di jaringan blockchain-nya. Jadi Space ID sendiri kalau kita lihat ke websitenya ini ya teman-teman, dia pertama ada register name all name service, kemudian juga ada trade, di sini kita bisa melakukan trading, terus juga ada manage aset terutama portal Web3 kita teman-teman. Jadi itu, jadi kita bisa melakukan perdagangan seperti ini ya di BNB Smart Chain atau di ARB domain. Jadi ini mirip seperti DEX gitu teman-teman, decentralized exchange, di mana kita bisa melakukan perdagangan. Kemudian mereka discover register trade. Oh, mereka juga punya DAO, kemudian juga uh, ekosistem Web3 mereka ini baru support dari Ethereum, BNB, sama ARB saja. Jadi masih perlu dikembangkan buat ke depannya nih. Kalau dari Twitter, aku agak sanksi ya teman-teman. Kenapa? Karena mereka baru aja bikin acara airdrop lagi di tanggal 29 Juni kemarin. Jadi kalau teman-teman belum tahu, di channel ini kita sangat-sangat concern sama yang namanya airdrop. Kenapa? Karena airdrop ini sering banget bikin koin itu down. Kenapa demikian? Karena logikanya adalah ketika orang ngikutin airdrop, ada project yang bagi-bagi airdrop. Kalau dia bagi airdrop berupa stablecoin sih nggak masalah, teman-teman. Tapi masalahnya adalah si ID ini dia bagi koin berupa token ID. Jadi dia ngasih sekitar 530.000 address yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan mereka dan siap untuk klaim untuk ID tokennya. Bayangin, bagi-bagi koin gratis. Sementara orang itu harus beli loh koinnya, baru bisa punya koinnya, ini dia bagi-bagi gratis. Kan mengecewakan ya. Itu sih kalau yang saya lihat dari proyek ini yang pertama yang perlu menjadi concern buat teman-teman, tapi secara ekosistem mereka memang banyak bekerja sama sama proyek-proyek yang lain. Contohnya bersama Onto Wallet, kemudian mereka juga berpartnership yang lain sama proyek yang lain. Ini ada Melo Studio, sebuah layanan apa nih Melo Studio? Integration mungkin ini seperti rekaman musik gitu ya teman-teman, project berbasiskan dengan musik gitu yang tentunya melanjutkan pengembangan daripada Web3 mereka. Kemudian mereka bekerja sama sama Rehold, salah satu DEX juga yang dimana teman-teman bisa untuk hold koin-koin yang support sama layanan daripada Space ID. Ya itu sih ada plus minusnya lah teman-teman. Di satu sisi mereka berkembang untuk ekosistemnya, di satu sisi ya mereka ngasih airdrop, dan pembagian airdrop ini bisa berdampak jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendeknya kemungkinan market ketika distribusi barang itu bisa jadi sudah kena koreksi dulu ya. Kenapa? Karena orang yang dapat airdrop biasanya rata-rata langsung jual. Alih-alih mereka mau nge-hold koin, mereka biasanya langsung jual sehingga menyebabkan jangka pendek itu akan terjadi koreksi terhadap harganya. Kemudian jangka panjang kalau dibiarkan terus tidak dikolek balik sama yang namanya market maker atau whales, itu menyebabkan inflasi yang terjadi pada pergerakan market, sehingga kadang-kadang koin-koin yang marketnya inflasi itu pergerakan harganya cenderung turun. Kalaupun dia sideways itu bakalan sangat sulit buat naik karena ya di koleksi mayoritas sama retail. Nah, kita akan bahas cara pergerakan harga. Untuk Space ID sendiri, dari pergerakan chart menurut saya dia masih bergerak dalam posisi yang, bentar nih, kita masuk ke Space ID. Dalam pergerakan yang cenderung korektif setelah penurunan yang terjadi beberapa kali, guys. Jadi Space ID ini termasuk proyek yang baru launching di awal bulan atau di awal tahun ini ya. Dia baru launching di Maret dan sekarang prosesnya sudah membuat koreksi. Kalau kita compare sama pergerakan Bitcoin, Bitcoinnya justru dalam posisi yang strong. Sementara kalau untuk altcoin yang lain seperti ya Ethereum, BNB itu rata-rata memang masih dalam fase koreksi.
Nah, teman-teman bisa perhatikan bagaimana posisi dari pergerakan ID. ID dia udah drop dari level strong support di kisaran sini, teman-teman. Di kisaran 0,42 yang merupakan level resistance-nya saat ini yang sangat kuat dan sebelumnya sempat dam ya, turun sampai kisaran 0,25. Jadi sempat down dan sekarang dua kali mantul di level tersebut ada kecenderungan atau potensi membuat double bottom. Tentunya ini bakalan sangat sulit ditambah lagi dengan kenyataan bahwa mereka akan segera membagikan airdrop atas apa yang mereka sudah kerjakan atau event yang mereka kerjakan, sehingga mungkin secara komunitas mereka rame, tapi secara distribusi koin itu kurang bagus kalau menurut saya pribadi. Nah, sekarang kita lihat pergerakan dari harganya, itu cenderung dalam posisi yang berusaha buat reversal. Lihat di sini beberapa candle yang terbentuk, ini tidak satupun ada candle yang cukup long, yang cukup panjang. Candle yang cukup panjang ini mengindikasikan pergerakan dari whales, apalagi ditunjang sama volume perdagangan yang tinggi. Sementara hal tersebut belum tercipta pada ID. Kalau menurut saya sih itu ya masalahnya karena distribusi yang mereka lakukan. Distribusi airdrop yang akan mereka lakukan. Kalau kita lihat dari supply koin ini, dia dibatasi hanya 2 miliar koin saja. Sementara yang terilis itu baru 300 juta saja. Baru 16,9%. Artinya masih ada sekitar berapa tuh? 83% lagi yang masih bisa dirilis. Kalau mereka terus-terusan ngasih airdrop, ini bisa menyebabkan inflasi terhadap koinnya. Jadi nggak akan bagus untuk long term. Kalau ya, itu posisinya kalau. Let's say kalau airdrop yang dibagikan hanya sedikit, nah itu bisa jadi nggak masalah tuh. Jadi itu, pertama kita punya potensi untuk kembali menguat sampai kisaran harga 0,3 dolar. Let's see kalau memang bisa tercapai ya bagus, siap-siap aja di sana ada banyak sekali supply dan tentunya bisa menekan pergerakan dari harga ID. Kalau dari saya sih untuk melihat pergerakan sekarang itu nggak terlalu gimana-gimana ya karena volumenya cenderung kecil, Bitcoin masih sangat-sangat strong, sementara untuk BTC dominance-nya juga masih dalam posisi yang kuat, jadi mungkin altcoin ya agak sedikit ketahan lah untuk posisi sekarang. Tapi proses untuk bergerak naiknya ya kita ingin lihat dulu nih seperti apa. Oh, bukannya si ID ini membentuk double bottom? Ya, benar double bottom kalau dia mampu melampaui level 0,35 ini. Kalau enggak, ya bisa jadi dia balik dan hanya bergerak sideways dalam range atau dalam pola yang namanya channel ya. Bergerak dalam sebuah channel di sini. Jadi syaratnya kalau mau double bottom dia harus breakout dulu dari area ini. Sebenarnya sih pergerakan dari space ini bisa dibilang sudah kelihatan daripada penurunan yang terjadi waktu di April kemarin. Bagaimana terus harganya mengalami penurunan dengan jumlah seller di sini yang cukup tinggi menurut saya ya. Dan perlahan-lahan pergerakannya udah mulai kayak stabil gitu, tapi volume perdagangannya cenderung masih kecil dan menimbulkan pergerakan yang turun terhadap koinnya. Jadi itu ada kabar baik dan kabar buruknya. Ya kita lihatlah ke depannya seperti apa pergerakan dari pada ID. Kalau bagi saya sih melihat koin-koin yang suka bagikan airdrop biasanya memang pergerakan harganya bakalan didominasi oleh seller. Seller ini udah siap-siap buat jualan. Wah, jual 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 guys. Jadi kan idealnya ya kita cari project yang memang bagus, yang investornya pada hold barang terus sehingga menyebabkan ya kelangkaan di market sehingga untuk pergerakan harga naiknya cenderung bagus. Tapi kalau udah dia bagi airdrop ya harus di note sih di poin itu teman-teman. Jadi at the end itu adalah sebuah apa ya namanya pengalaman pribadi saya ya. Tentunya teman-teman boleh saja skeptis, boleh saja meragukan itu dan silakan riset sendiri teman-teman. Kalau menurut pengalaman saya sih gitu. Jadi buat koin-koin yang suka bagi airdrop biasanya saya nggak akan invest di sana. Itu sih buat sekarang pergerakan airdrop, pergerakan ID targetnya ya di 0,34. Kalau berhasil ya bagus, TP aja. Kalau dia justru malah makin turun karena teman-teman mungkin udah sangkut ya belinya di atas, ya kalau teman-teman mau hold, bentar lagi kita ada halving di tahun 2024. Saya sendiri nggak garansi apakah ID bakalan lanjut naik atau enggak. Cuman biasanya sih altcoin bakalan ngikutin Bitcoin. Jadi ya semoga aja pergerakan ID masih bisa recover naik ya. Karena memang dari supply-nya dia masih cukup kecil. Dan untuk jangka panjang sih saya nggak rekomendasiin buat di hold. Tapi kalau teman-teman mau jangka pendek, sepertinya sih masih punya potensi teman-teman. Ya kita lihatlah ke depannya seperti apa. Jadi gitu aja pembahasan buat ID. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Gitu aja guys. Akhir kata saya Andri, makasih.